Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan tes wawasan kebangsaan untuk part ke-6 ya teman-teman. Yang belum menonton part 1 sampai ke-5 silakan cek saja di video YouTube channel ini ya, atau di playlist juga bisa. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Di sini secara umum kemajemukan bangsa Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu vertikal, horizontal. Di bawah ini merupakan contoh perbedaan vertikal, yaitu apakah suku, ras, jabatan, bahasa, adat istiadat. Ini jawabannya adalah C ya teman-teman. Perbedaan vertikal berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi seperti strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi pemukiman. Oke, lanjut nomor 2. Nasionalisme diwujudkan tidak hanya secara fisik, namun juga non-fisik, yang salah satunya melalui media sosial. Jika ditinjau dari aspek Pancasila, maka media sosial berfungsi apakah menghargai setiap pendapat dan tidak saling menyalahkan, merekatkan persatuan dalam perbedaan pandangan melalui media sosial, toleransi terhadap perbedaan pendapat, mengabaikan hal tersebut dan menganggap semua tidak perlu dipermasalahkan, atau media sosial bukti semua orang bebas berbicara dan menyampaikan pendapat. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Semangat nasionalisme itu ditampung pada Pancasila sila ketiga. Media sosial harus dapat merekatkan persatuan dalam setiap perbedaan. Oke, lanjut nomor 3. Di sini MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya apabila A. Diusulkan dalam partai politik atau gabungan partai politik secara pemilihan politik peserta pemilihan umum, atau diusulkan oleh DPD baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau diusulkan MK baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau diusulkan DPR nih dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, atau telah mendapat keputusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini jawabannya adalah D ya teman-teman. Menurut pasal 7A, presiden dan wakil presiden diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR. Dan di pasal 7B, yaitu pasal 7A berlaku jika sebelumnya telah diajukan ke MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat. Oke, lanjut nomor 4.
Saat ini bela negara memperkuat rasa nasionalisme dan semangat patriotisme warga negara Indonesia dalam mencegah isu SARA. Contohnya, peduli lingkungan yang dirasa dapat memberi manfaat baginya. B. Membangun sikap apatis untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan hal pribadi. C. Menjaga nama baik negara. D. Sikap saling menghargai dengan dasar rasa cinta tanah air. E. Menjunjung tinggi kewenangan kaum mayoritas. Di sini jawabannya adalah D, teman-teman. SARA dapat ditekan dengan menumbuhkan sikap saling menghargai, dan warga negara harus memahami bahwa Indonesia merupakan negara majemuk yang berisikan banyak keanekaragaman. Ini Bhinneka Tunggal Ika ya, teman-teman. Oke, lanjut nomor 5. Di sini apabila negara dinyatakan dalam keadaan bahaya secara yuridis, A. Tiap-tiap warga negara berhak melakukan pembelaan terhadap negara. B. Tiap-tiap warga negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan negara. C. Pembelaan terhadap negara hanya dilakukan oleh TNI dan polisi. D. Warga negara berhak dan berkewajiban untuk membela negara. E. Partai politiklah yang memiliki kewajiban utama membela negara. Ini adalah D ya, teman-teman. Apabila negara dinyatakan dalam keadaan bahaya secara yuridis, tiap-tiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk membela negara. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Oke, lanjut nomor 6. Hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal tersebut tercermin dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara adalah sebagai berikut, kecuali A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. D. Pengabdian sesuai dengan profesi. E. Pelatihan dasar berbangsa dan bernegara. Ini jawabannya adalah E ya, teman-teman. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan pada tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi. Oke, lanjut nomor 7. Pancasila merupakan unsur penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni, 1 Oktober, 30 September, 17 Agustus, atau 20 Juni. Hari Kesaktian Pancasila itu 1 Oktober ya. Sementara hari lahir Pancasila itu adalah 1 Juni. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 8.
Oke, Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta mengabulkan permohonan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator terdakwa Richard Eliezer atau Baradae. Ketetapan itu membuat hakim menjatuhkan putusan pidana 1,5 tahun penjara. Jauh dari tuntutan jaksa yang ingin dihukum dengan 12 tahun penjara. Sikap Baradae sebagai justice kolaborator tersebut merupakan pengamalan Pancasila utamanya pada sila berlambang A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, E. Padi dan kapas. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Tindakan Baradae sebagai justice kolaborator tersebut merupakan sikap berani membela kebenaran. Sikap tersebut sesuai dengan butir pada sila kedua Pancasila yang berlambangkan rantai. Oke, lanjut nomor 9. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan dua tokoh penting dalam sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia dan tergabung dalam BPUPKI dan PPKI. Dalam pembentukan dasar negara, Muhammad Hatta memiliki peran besar yaitu sebagai A. Mediator, pengusul, pengetik, perumus, atau penulis. Ini adalah A ya teman-teman, mediator. Muhammad Hatta berperan besar dalam memediasi permintaan masyarakat Indonesia Timur dengan tokoh-tokoh Islam sehingga akhirnya disetujui penghapusan 7 kata pada sila pertama Pancasila ya, yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, lanjut nomor 10. Perilaku berikut ini yang mencerminkan Pancasila. Sila pertama adalah A. Membantu korban bencana alam, B. Menghormati kebudayaan suku lain, C. Selalu membeli produk-produk dalam negeri, D. Mengikuti kegiatan Ciskamling, E. Menghormati teman yang berbeda agama dan keyakinan. Ini jelas E ya teman-teman, karena sila pertama itu tentang agama ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 11. Berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan wujud perilaku yang mencerminkan Pancasila. Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Ini C ya teman-teman. Ketiga. Berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan wujud perilaku yang mencerminkan Pancasila. Ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Oke, lanjut nomor 12. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur konstitusi Indonesia. Meskipun secara formal bukan bagian dari tubuh hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang organisasi negara dan hak-hak warga negara. Namun pembukaan ini mengandung nilai-nilai filosofis, tujuan dan semangat dasar dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Makna yang terkandung dalam alinea ke-1 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah apakah A. Aspirasi untuk bebas melepaskan diri dari penjajahan, B. Cita-cita Indonesia kemerdekaan untuk menjadi bangsa berdaulat, adil dan makmur, C. Meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia bukan atas jerih payah sendiri dan merupakan berkat Tuhan Yang Maha Esa, D. Cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia, E. Berisi tentang dasar negara yaitu Pancasila, tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan mengenai undang-undang.
Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Ini penjelasannya adalah alinea yang pertama itu intinya adalah aspirasi untuk bebas penjajahan atau merdeka, dan penjajahan harus dihapuskan karena melanggar HAM. Kalau alinea kedua itu intinya adalah cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalau yang ketiga intinya adalah tentang memotivasi religius bahwa kemerdekaan atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Kalau alinea keempat intinya adalah mengandung dasar negara, yaitu Pancasila, tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan mengenai undang-undang. Oke, lanjut nomor 13. Integrasi nasional sangat diperlukan nih oleh negara Indonesia yang terdiri dari masyarakat majemuk, karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu pula integrasi nasional sangat erat kaitannya dengan nasionalisme, cinta tanah air, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada era globalisasi seperti saat ini, tantangan terbesar dalam membangun integrasi nasional adalah A. Kurangnya sikap menghargai kemajemukan. B. Toleransi antar golongan yang mulai melemah seiring merebaknya paham ekstremisme dan radikalisme. C. Gempuran budaya asing yang tidak sejalan dengan identitas bangsa. D. Sikap mudah merendahkan budaya sendiri. E. Banyak terjadi perpecahan antar suku, ras, dan agama. Ini jawabannya adalah C ya teman-teman. Salah satu penghambat dan tantangan integrasi nasional adalah ancaman dari luar. Semenjak arus globalisasi, ancaman dari luar semakin nyata, mulai dari mudah masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan budaya Indonesia, misalnya dalam cara berpakaian, cara berbahasa, dan lain-lain. Adapun untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu adanya jiwa nasionalisme dan cinta tanah air agar tidak terpengaruh dengan budaya asing yang tidak sejalan dengan bangsa Indonesia. Ancaman dari luar juga bisa berupa ancaman fisik seperti ekonomi ya, masuknya barang-barang impor secara tidak terkontrol sehingga mematikan produk dalam negeri. Oke, lanjut nomor 14. Tidak membedakan suku, bangsa, dan agama dalam bernegara merupakan pengamalan nilai Pancasila ke apakah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah B ya teman-teman. Sila kedua. Tidak membedakan suku, bangsa, dan agama dalam bernegara merupakan pengamalan nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, ini soal nomor 15. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak ya yang sudah like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih.